Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Azhari, NIM 198031, berasal dari kelas Penjas 2019A STKIP PGRI Jombang. Di sini saya akan menjawab atau mengerjakan tugas UTS cedera olahraga. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan cedera olahraga? Jawabannya yaitu cedera olahraga adalah segala bentuk ruda paksa atau trauma sebagai akibat berolahraga. Cedera olahraga terjadi karena ketidakmampuan jaringan, contohnya seperti otot, persendirian, tendon, kulit, dan organ tubuh lainnya dalam menerima beban latihan pada saat berolahraga. Yaitu jawaban nomor 1. Soal yang kedua yaitu sebutkan macam-macam cedera olahraga. Yang pertama ada cedera ringan, cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita, misalnya kekuatan dari otot dan kelelahan. Contoh untuk cedera ringan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama A. Luka, yang kedua B. Kram, C. Memar. Untuk yang pertama A. Luka. Luka merupakan lulang ataupun rusaknya sebagian dan jaringan tubuh, di mana luka ini banyak faktor penyebabnya. Di antara penyebab dari luka ialah akibat dari benda tajam ataupun tumpul, ledakan, zat kimia, sengatan listrik ataupun gigitan hewan. Yang berikutnya yang B yaitu kram. Kram merupakan menegangnya otot di suatu bagian tubuh yang muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan nyeri tubuh yang sering mengalami kram, biasanya di daerah bagian betis, tangan, leher, dan daerah lainnya. Kram bisa sembuh dengan sendirinya selama beberapa detik atau menit dan jam. Yang berikutnya yang C yaitu memar, adalah luka yang tertutup, yang berarti bahwa kulit tidak rusak atau keluar darah. Konstrusio atau memar disebabkan oleh suatu benda tumpul pada kulit yang mengakibatkan kerusakan jaringan kulit. Untuk yang berikutnya yaitu cedera berat. Yang kedua ini adalah cedera berat. Cedera berat, cedera yang serius, di mana pada cedera tersebut kita jumpai adanya kerusakan pada jaringan tubuh, misalnya robeknya otot, ligamen maupun fraktur. Berikut adalah contoh dari cedera berat. Ada 3. Yang pertama A. sprain, yang kedua B. fraktur atau patah tulang, yang ketiga C. dislokasi. Untuk yang pertama yang A. sprain merupakan kerusakan yang terjadi pada ligamen karena perenggangan yang berlebihan. Sprain derajat ringan biasa disebut kesleo. Yang kedua B. fraktur atau patah tulang merupakan terputusnya kontinuitas tulang dan atau tulang rawan, baik komplit maupun tidak komplit. Yang C. dislokasi merupakan pergeseran letak sendi dari tempat yang seharusnya disertai dengan kerusakan kapsul sendi dan ligamen yang menghalanginya. Untuk soal yang berikutnya, soal yang nomor 3. Bagaimana cara melakukan perawatan pertama untuk cedera ankle? Jawabannya yaitu untuk melakukan pengobatan atau penanganan dengan cara yang disebut rest, istirahatkan pemain, atau S, berikan kompres kepada bagian yang cedera, pemberian kompres atau pembebatan, dan elevation atau tinggikan bagian yang cedera tinggi 25-30 derajat. Untuk pengompresan itu dilakukan pengulangan 4-6 kali selama 15 atau 20 menit setiap hari pada 3 atau 5 hari pertama cedera. Gunakan pembuatan dengan elastik bandage, elastik breast support, serta kurangi aktivitas ketika cedera. Juga hindari pemijatan ketika masih pada masa akut cedera 3-5 hari. Bila 5 hari itu nyeri cedera bertambah hebat, maka segera hubungi dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk yang berikutnya, soal yang nomor 4.
Bagaimana cara melakukan perawatan untuk cedera kram otot? Jawabannya yaitu untuk cara penanganan kram yang benar pada area betis, yaitu yang pertama dengan cara angkat kaki setinggi jantung dan saking pada area betis. Setelah otot meredah harus melakukan stretching, yaitu dengan cara menarik tumit ke depan agar otot betis itu tertarik dan kembali tidak kram lagi. Pastikan juga ototnya itu meredah dan lakukan pergerakan seperti itu beberapa kali. Jangan sekali-kali juga memberi es pada kram otot. Akan menjawab pertanyaan yang nomor 5, yaitu tentang penanganan cedera. Penanganan pertama dalam cedera ankle. Yang pertama, rest ya. Rest itu yang pertama istirahatkan pemain. Kita istirahatkan pemain. Yang kedua, berikan kompres es. Yang selanjutnya, pemberian kompres dan juga pembebatan. Untuk yang berikutnya, tinggikan kaki setinggi 25-30 derajat. Untuk contoh penanganannya yaitu yang pertama istirahatkan pemain dulu dari lapangan. Habis itu untuk bagian yang ankle yang cedera kita kasih es, habis itu kita bebal seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggikan kaki setinggi 25-30 derajat selama 3-5 hari. Kalau selama 5 hari masih rasa sakit masih ada, bisa kita periksakan ke dokter. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.